Sahabat Eljon terkasih, kembali di podcast Eljon Bangka Menyapa Dunia, tentunya bersama Mary Chok. Dan hari ini juga spesial sudah hadir bintang tamu, jauh juga nih bintang tamunya ya. Bintang tamunya ini dari Jakarta, tapi karena memang ada suatu acara dan lagi pas pulang ke Bangka, langsung Mary todong juga untuk mengikuti podcast di Eljon. Siapa lagi kalau bukan Ibu Linda Belinyu. Hai, Apa kabar Ibu? Selamat pagi, sehat-sehat, kabar baik Mary. Asik. Ini berapa hari nih di Bangka? Ini harusnya 3 hari 3 hari ya? berhubung ketemu Mary, ditodong Mary akhirnya kita extend. Waduh, terima kasih loh ya, Khusus berarti buat Mary Eljon. Khusus buat Mary, wah spesial sekali ya. Kamu jauh khusus untuk Mary, terima Terima kasih kasih, sekali. sama-sama. loh ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Ibu Linda Belinyu ini sudah eksis dengan usahanya, yaitu kue lapis legit khas Bangka ya Bu ya? Iya. Dan Betul. kalau kita lihat ya di Instagramnya Ibu Linda Belinyu ini memang sudah banyak diekspos oleh media-media TV nasional juga, seperti yang baru kemarin itu ada media CNN juga ya Bu ya, Ya, benar ya, betul. luar biasa. Artinya ini bukan main-main loh ya, ini beneran orang terkenal yang hadir di sini. Masih banyak orang terkenal. Iya. Kita masih belajar, Mir. Masih belajar. Masih belajar. Belajar untuk mengekspos diri ya. Ibu, kalau ini kan kita berbicara mengenai merintis bisnis hingga berbuah manis ya, Yes. dari lapis legit Ibu Linda Belinyu. Kalau boleh diceritakan Ibu, apa nih yang menjadi latar belakangnya sehingga muncullah ide untuk membuat kue lapis legit ini gitu. Sebetulnya Mer, saya itu nggak tertarik dengan lapis legit. Malah nggak Aslinya. tertarik? Tidak. Dan saya tidak bisa bikin kue dan tidak pernah tertarik untuk bikin kue di situ. Wow. Betul ini. Bang. Ini betul. Jadi memang nggak suka dengan kue lapis dan tidak suka bikin kue. Saya masak suka. Terus Masak terang, suka? masak suka, tapi bikin kue tidak pernah, tidak terlintas, tidak terlintas, dan memang saya tidak menyenangi bikin kue gitu. Oh, itulah kalau kata Iya. orangnya, apa yang tidak suka ini bakal terjadi. Jadi betul. Sampai saya mengatakan, kalau lihat orang bikin kue, saya itu ngenyek dalamnya. Ngapain sih bikin kue? Ngapain sih repot-repot? Ngapain sih nyiksa diri bikin kue gitu? Oke. Kalau ini Betul. bisnisnya ini kapan mulai terbentuknya Ibu? Oktober 82. Oktober 2016. Itu Oktober? coba 2016. Oktober 2016. Itu coba-coba. Baru coba-coba ya. Itu coba bukan minat untuk bisnis. Tidak Tidak untuk bisnis. Tidak untuk bisnis. Karena gini ceritanya Mer ya, biar ini. Saya itu ikut satu perkumpulan ya di Facebook. Itu ibu-ibu, nama ibu-ibu Macan dari Bangka. Jadi perkumpulan ibu-ibu Bangka. Ya di Facebook. Ya kita bikin grup. Grup itu ada yang suka masak, yang bikin kue. Terutama grup itu banyak bikin kue dan memang mereka usahanya di bidang kue. Ya bolu macan, lapis legit dan lain sebagainya selain masakan. Begitu. Oke. Nah, di antara itu mereka kan bikin kue itu lapis legit untuk jual atau apa, tiap hari mereka posting. Dan saya sebagai komentator, bagus kuenya, cantik, ini gitu. Dan satu sehari mereka ngomong, jangan komen aja, coba bikin. Ditantang sama mereka. Nggak mau, ngapain? Karena aku nggak suka. Aku nggak suka. Heeh. Terus terang nggak suka dan tidak terlintas di pikiran saya untuk bikin kue. Terus inilah saya bilang sama suami gitu, lihat temen-temenku bikin kuenya bagus-bagus ya, keren-keren ya. Kamu coba dong. Kebetulan suami suka makan lapis legit gitu.
Terus ada yang jual baking pan, belajarlah. Kata Belajar, suami, betul. udah belilah. Aku beli sama temen yang jualan di grup itu. Terus gitu saya beli, saya coba sama temen satu. Kami berdua trial. Bukan untuk jual, untuk Tapi bikin lapis legit. Awal mulanya itu memang lapis legit. Iya. Kenapa lapis legit? Kan ada misalnya kue yang lain kayak Karena bulu macan, iya. atau kue khas Bangka ya Karena kan? suami saya suka dan dia menantang saya, challenge saya untuk bikin lapis legit. Berarti suami Bu Linda yang suka kuenya. Kue lapis legit gitu. Yes, yes. Terus Berarti saya ini nanti setiap hari Bapak bisa bebas makan dong? dan sekarang udah enggak. Udah enggak malah. Karena bosen kan ngelihat tiap hari kan, yang dulu menyukai udah bosen karena tiap hari lihat. Dan memang kayaknya harus agak mengurangi juga berarti Iya, untuk gulanya. kesehatan juga. Iya, betul. Terus saya belajar bikin nih berdua temen nih. Ya. Temen bikin namanya jadi patungan. Saya yang beli telur, Wisman dia yang apa ke rumah saya bikin. Sampai setengah jadi dia pulang karena kan lama kan gitu. Terus saya terusin nih. Saya terusin oke. Saya posting di Facebook. Nih aku udah bisa loh. Bukan bisa. Nih aku udah bikin loh ini gitu. Jadi sekali bikin itu langsung jadi apa enggak? Jadi Langsung jadi malah. ya. Waduh. Waktu jadi kami bagilah berdua ya. Bagi Kami berdua. berdua ya kan kami patungan kan. Oke. Terus itu mau mendekati deket-deket ada event apa gitu ya. Saya bikin lagi, posting lagi. Bikin lagi, saya posting lagi. Nah, satu hari posting keempat atau kelima gitu ya di IG di itu jualan dong awalnya. Jadi ya ini langsung di komen sama teman-teman. Karena saya bikin tuh kan pasti ada nggak jadinya, bukan nggak jadi tapi keras karena pakai listrik tahu sendiri kering gitu ya. Ada ini penasaran saya tuh, jadi mengacu saya benar. Terus ada yang temen gitu mau dong. Jangan, orang kalau sebenarnya saya nggak bisa bikin kue, saya cuma coba aja. Satu saat saya memberanikan diri, yuk siapa yang mau beli, saya bikin. Itu tahun berapa? Oktober 2016 itu. Oh, berarti awal mulanya dari Oktober 2016 itu dong. Iya, Oktober. Berarti Terus sampai sekarang sudah berjalan. ya hampir 10 tahun lah. Iya, 11 Ya, tahun ya. 10 tahunan, Iya, hampir 10 tahun ya. Oke. Iya, terus pada saat itu saya kan dulu tinggal di Cilegon, sekarang di Gading Serpong Gading saya Serpong. bikin. Nah, satu saat saya ada perlu di Gading Serpong. Ini saya mau besok ke ke Cilegon. Siapa yang mau? Terus mereka mau dong setengah berapa? Oh, berarti seloyang itu dijualnya masih setengah. Setengah akhirnya Lin mau dong. Satu hari satu itu 20 orang mau. Artinya saya bikin 10 loyang. Wah, jadi gimana itu Bu? Nah. Dari yang kita cuma bikin satu, kemudian iya. tiba-tiba harus bikin. Jadi sehari itu saya bikin 3 kali. Sehari bikin tiga kali. Kan 3 Sekali kali. bikin Tiga saya nggak berani banyak takut itu. Jadi 3 hari saya. 3 atau 4 hari itu. Jadi saya memang sengaja dibagi-bagi gitu. Waduh. Itu 10 bagi 2. Setelah itu mereka posting, enak kuenya ini di kalangan Facebook gitu ya, di kalangan Facebook itu, ternyata kuenya enak loh katanya gitu. Saya juga nggak tahu dari mananya. Terus ada pesanan lagi. Setiap hari itu ada 1, 2 sampai 1 bulan itu hampir 100 loyang kira-kira. 1 bulan dan saya melakukan itu sendiri Gitu ya. ya. Artinya tapi berani juga nih. Berani juga. Bikinnya. Itu tangan tahu nggak pakai apa saya pakai mixer karena tangan saya itu kan nggak pernah melakukan hal-hal yang itu kan. Ya artinya bukan basic bukan baking basic lah ya. baking ya trial and error ya kan kayak sempet gitu. trial dan Iya pasti karena kan nggak ada basic saya. Nggak Jadi bisa pas langsung. terima orderan itu katakanlah awalnya 20. Itu sempat ada yang gagal juga. Ada yang gagal. Oh, sempat ada yang gagal. Ya, karena kan saya nggak basic, saya nggak itu over milk kuning telurnya. Oh, Kan nggak bisa juga kan, saya nggak tahu bagaimana
berapa lamanya bikin ininya, berapa lamanya gitu. Akhirnya saya mau di YouTube gitu-gitu aja. Saya nggak tahu kayak kekuatan apa membuat saya begitu. Saya juga nggak tahu gitu. Kayak mengalir aja gitu. Iya betul. Sampai tangan saya karena nggak pernah melakukan aktivitas pakai mixer gitu kan. Sampai mixer tangan saya itu kaku. Sampai ke dokter. Ngerjain sendiri tadi dan nggak pernah itu ya. Saya nggak pernah melakukan karena nggak itu. Karena ada yang pesen jadi tertarik ya. Oh jadi tertarik. Wow, ladang juga ini. Ya, jadi tapi kan waktu itu kan cuma satu macam ya Bu ya. Iya memang satu. Kalau sekarang ada berapa jenis? Ada original, plum, keju, almond. Wah, cempedak kadang-kadang orang itu. Kalau ya, lagi musim. Iya. Gitu. Ini kalau usahanya di sini udah merit lagi nih ya, taruh kuenya di sini. Iya, berhubung kita kan mendadak ya. Dan dadakan kan kita nggak ini kan iya, gitu. Ya sorry nanti next time. Mary ke Jakarta ya. Kasih tahu aja Mer. Ya gitu. Oke. Tapi apa nih yang menjadi perbedaan? Kan kita tahu nih kue lapis banyak lah ya macamnya. Bukan banyak macamnya, mungkin setiap orang kan punya ciri khas sendiri. Dan apalagi lapis legit. Kalau menurut pandangan Mary, lapis legit itu kalau yang versi di Jakarta itu cenderung kering. Ya, kalau yang di Bangka cenderung basah, moist. Nah, ya betul. Kalau ciri khas yang Bu Linda saya gimana? sedang. Oh sedang. Nggak terlalu moist karena customer saya nggak suka yang terlalu moist gitu. Terus gulanya yang saya kurangin banyak sekali. Jadi ya, dari misalnya 5 on, ya kan kalau di sini rata-rata 3,5 sampai 5 yang asli kan, ya, supaya mendapatkan moistnya kan, basah tadi. Basah ya. Okay. Kalau saya cuma 2 on. Ya, karena memang yang Mary tahu juga bahwa orang-orang di Jakarta maunya yang less sugar. Yes, less sugar. Tapi kalau karakter orang di Bangka memang moist. Nah, moist. Memang beda. Terus pinggirannya tuh juga berlemak. Ya, kalau saya agak kering gitu. Agak tapi tidak terlalu kering juga karena kue lapis itu sifatnya itu kalau makin lama makin moist. Makin berlemak kan, makin dia basah gitu ya. Makin bisa basah sendiri dia. Karena dari wismannya itu, dari blueberry-nya itu, dari gulanya, dari susu. Jadi itu boleh dibilang keunikan tersendiri nggak buat ciri khas lapis legit Bu Linda? Iya. Jadi bedanya beda. Kalau bilang ciri khas, saya tidak pakai putih telur. Jadi semua kuning telur. Tapi lapis legitnya memang pakai putih telur atau enggak? Tidak. Tadinya pakai. Karena saya itu kan kerjanya durasinya agak panjang. Kalau putih telur kan kalau lama-lama kan dia mencair. Iya betul. Nah itu yang nggak bisa saya. Jadi saya memutuskan tidak memakai putih telur karena pertama kita nggak ngerti buang itu karena berair. Iya. Berair dari putih telur. Tapi itu. Awal resepnya itu memang putih telur. Pakai. Karena seiring berjalan kan kita lihat ini adonan nggak bisa dipakai nih karena dari si putih telurnya itu. Tapi itu pengaruh nggak sih Bu? Sama cita rasa atau tekstur? Mungkin bedanya karena ada yang putih telur kan dia agak itu kan. Agak kalau saya lebih soft gitu ya. Kalau lebih soft gitu. Kalau putih telur kan ada kayak ngembang-ngembang gitu ya itu. Kalau bahan yang Ibu gunakan ini dalam arti bahannya premium kah atau premium? Gimana? Premium ya. Premium. Okay. Jadi saya cuma pakai boleh sebut yang ya terkenal itulah gitu. Kalau bikin lapis legit kan harus pakai yang butter yang terkenal itulah gitu. Ya, butter, margarin sama susu gitu. Kalau kita bicara ini ya Bu ya, kan Linda Brinyu ini sudah banyak lah yang orang tahu gitu kan, banyak. Yeah. Itu awal mulanya barangkali Bu. Titik di mana itu menjadi sebuah momen yang viral tuh. Kira-kira pada waktu saya bikin 1 bulan lebih itu, sahabat saya Emilia Contessa, kita temenan di Facebook. Itu Abuela Contessa almarhum. Ya, dia itu pesen kue
yang pakai gula stevia. Nah, sedangkan saya belum pernah bikin karena baru belajar 1 bulan, belum, maksudnya masih saya meraba-raba, ya? masih meraba-raba, resep tuh masih meraba-raba. Apa yang harus saya lakukan? Kalau salah ini apa yang saya haruskan kan gitu. Jadi saya belajar kesalahan dari kesalahan saya, trial and error itu. Yes. Jadi besok nggak boleh gitu. Dia bikin, waduh, saya tuh harus pakai gula itu berapa? Karena beda kan, gitu. Dia kasih saya, dia yang Bu, coba kasih segini gulanya gitu. Nah, waktu itu kita bukan stevia ya, gula apa? Tropicana Slim. Ya, untuk ini ya, gula diabetes lah ya. Terus dia makan, dia coba, terus dia sendiri menanam itu, dia bikin di Facebook itu, Bu Linda kuenya enak dan banyak orang baca. Itu dari situ titiknya. Dari situ titiknya. Nah itu kan Oktober kan, terus gitu tingkat terus sehari misalnya bikin itu 4-5 itu bikin saya itu 3. Kalau di scroll ke bawah itu di IG itu ada itu. Jadi kalau apa ya, titiknya itu Ibu Linda menerima katakanlah nih orderan yang banyak gitu. Natal. Itu momen Natal. Bisa sampai berapa itu? Waktu itu 200 loyang. Itu Natal yang 2016. Awalnya iya. 200 loyang. Iya. Itu terus nggak lama Imlek kan? Selang 1 bulan. Imlek atau biasanya Januari atau Februari. Bulan, ya. Itu berapa loyang? 300 loyang. Jadi itu gimana? Kerjain sendiri kah? Pertama awal itu yang berjalan itu saya itu bikin sendiri. Bucat telur sendiri, ini sendiri sehari bikin 3 nenek. Ya. Oh, untung Bapak bantuin. Kalau Bapak nggak bantuin, Bapak bantuin. Mau beri tarik telinganya. Bapak bantuin cuma 2 kali aja. Terus nggak kuat, saya urut aja deh. Dia nggak kuat. Jadi saya dari 1 baking pan jadi 2. Jadi bikinnya ini. Jadi 2 tangan saya 2. Wah, udah. Ovennya udah langsung oven yang besar. No, masih itu. Yang jadi, satuan kali ya? Satuan. Terus begitu nambah banyak kan harus nambah oven dong. Terus nambah oven, saya mau cari oven. Terus kebetulan teman telepon, jangan pakai oven yang biasa itu, pakai yang khusus lapis segitu. Oh ada oven khusus lapis segitu? Dia bondel laci. Wah, pertama 4 itu karena mau Natal itu harus pakai, nggak bisa. Mixer udah nggak bisa pakai tangan. Iya, harus yang standing itu ya. Yang standing, tahu kan waktu itu Boss, nyebut. Ini kan yang paling terkenal Boss gitu ya. Aku harus pakai itu deh, aku bilang gitu. Tapi nanti kalau itu kan mahal. Nanti kalau nggak jalan sayang juga. Tahu, saya beli di mana? Di Poncol, barang bekas. Wah, betul ini. Barang bekas. Yang kata tukangnya itu, Bu, ini paling pakai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan aja ini. Karena barang ini udah old fashion banget, udah yang zaman dulu jadul. Oke, saya pakai itu. Nah, pakai itu kan nggak ngerti. Ya bagaimana itu? Harus berapa lama mixernya? Betul kan, karena beda dengan kita pakai tangan kan. Kalau tangan 15 menit. Iya. 1 resep. Saya itu bisa 2 resep. Betul. Pikiran saya 30 menit. Iya dong. Benar. Tahu nggak apa yang terjadi? Overmix. Iya benar. Overmix. Encer. Wah, situ kebuang lagi. Iya, buang itu. Encer. Itulah yang dinamakan trial and error di situ. Jadi semakin di itu kita tahu, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Ini kenapa? Kita begitu kita udah mulai usaha nggak mungkin kita menanyakan orang lain. Iya kan? Jadi saya belajar terus ke situ. Jadi salah yang seperti kulit telur bisa 1 adonan saya buang, waktu itu belum mengerti. Iya, belum mengerti. Pakai oven juga kita belum mengerti, Maya. Dari pagi sampai sore bikin kue 4. Coba kebayang nggak? Nah, tapi saya bisa pegang untuk 4 itu ya. Saya bisa. Terus yang cerita yang mixer tadi ya. Nah, ada pameran, saya Linterfood. Saya belaga nanya nih, kalau ini pakai ini harus berapa menit? 7 menit. Sedangkan ibu ya 30 menit. Jadilah overmix.
ya kan? Overmix. Jadi trial error itu benar-benar. Gitu. Belum mixer Ovennya. Kita belum bisa pakai. Kita main pakai aja. Apa yang terjadi? Kuenya blenyek. Karena kita nggak tahu. Karena dia pakai suhu panasnya berapa. Karena kita memang tidak ada basic. Dan memang kalau setahu Mary pembuatan kue lapis legit ini juga sangat sensitif ya. Sensitif. Bener. Ada Betul. yang apa kata orang? Dalamnya nggak matang satu aja udah kamu. Nah, ada yang sedikit kotor atau loyang kena air sedikit nggak bisa. udah nggak bisa. Kita kalau kocok itu harus bersih. Yes. Tidak boleh kena air, tidak Bener. boleh kalau kocok telur kan nggak ngembang bisa. Benar, itu Mary tahu. Itu kita nggak ngerti karena pakai ini. Karena memang tadinya nggak suka. Tadinya nggak ngerti. Telur ngembang nggak ngembangnya kita nggak ngerti. Kayak gitu kan? Kita masukin kan ini ngaret itu adonan karena saya bikin adonan mix itu telur sendiri yang butter itu sendiri, butter susu itu sendiri, telur sendiri. Tetap saya masukin karena saya nggak tahu itu ngembang atau enggak. Itulah tapi perjalanannya ya Bu. Setidaknya kan menjadi sebuah pembelajaran. Iya. Nah sampai sekarang saya tahu tuh kue nggak ngembang atau kue itu ini saya ngeliatnya mata sekarang udah tahu. Langsung udah tahu ya karena 7 tahun lo gitu. sudah berkecimpung berapa Saya tahun? berapa tahun itu pegang sendiri 12 loyang. Pegang sendiri saya. Kebayang nggak? Ada yang 3 rasa, ada yang plum, ada yang ori. Bagaimana saya memikir itu? Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari itu sampai sekarang. Sampai saya tuh karena 200 loyang nggak mungkin saya kerja sendiri. Saya harus hire orang. Jadi sekarang berapa karyawan? Sekarang kalau hari-hari biasa sekitar 15, tapi kalau lagi high season saya 35. Oh, bisa ini ya. Iya, karena dia kan kita pesanan banyak. Kalau Imlek itu bisa 5.000, Lebaran bisa 6.000. Jadi kita kerjanya itu harus gantian kan di session, ada sessionnya gitu. Tapi kalau sekarang nih Bu, menerima pesan yang pernah paling banyak Lebaran kemarin. Lebaran tahun kemarin. Nah, kan memang lagi booming. Waktu itu lagi booming itu kan, lagi viral lapis segitu. Itu sampai 6.000 kita nolak aja 4.000. 6.000. 4.000. Aduh, Mary sampai merinding. Iya, 6.000 itu nolak itu berapa? Sekitar 400 karena kita ada liputan dari CNN. Dari liputan dari CNN itu Kemakan waktu kan. Iya, itu kan viral. Ya pesanan nambah banyak kan? Ini nanti Begitu. podcast di Eljon viral. Amin. Semoga. Amin. Semoga. Saya juga terima kasih loh sama itu Sama-sama. Eljon. Mary juga terima kasih. Pokoknya kita udah saling diundang. support ya Bu ya. Ya betul. Jadi setidaknya ini ada pembelajaran Iya. ya bahwa kisah hidup harus Iya. orang tahu gitu. Iya, itu juga saya terima kasih Bangka Pos tahun 2017 itu ya mulai itu mereka juga mengangkat saya gitu. Itu juga banyak viral. media lah ya berarti. Dari media ya. semua Media. dari media karena saya nggak pernah pakai ini. Jadi Tapi ini nggak sih Bu, endorse itu mereka datang sendiri gitu dengan ini. ininya sejauh ini ada maksudnya kerjasama dengan iklan apapun gitu? Enggak, jadi kayak susu itu SKP version pack, dia sering melibatkan saya. Sering melibatkan. Karena saya pakai banyak. Jadi melibatkan saya dalam acara apa gitu, mereka ini podcast sama saya gitu, terus syuting di rumah gitu untuk iklan-iklan produk yang memakai susu SKM gitu. Iya. Kalau ininya Bu bicara mengenai media sosial ya, Iya. Mas itu berpengaruh nggak Mas? Sangat. Sejauh ini kan kalau kayak tadi kayak misalnya waktu perbincangan Mary dengan Koko Bedepur ya waktu itu iya. ya kayak TikTok itu kan memberi pengaruh. Kalau Bu Linda sendiri Sangat pengaruh dari IG. Maksudnya dari IG, TikTok juga. TikTok juga mempengaruhi. Kalau saya posting di ini TikTok misalnya lagi itu FYP ya, dia langsung pesanan juga banyak. Dari media IG
Tapi saya nggak jualan online di Tokped atau seperti itu. Saya menghindar. Berarti kan bahan-bahan yang ibu gunakan kan juga bahan-bahan Premium, ya. Artinya memang sudah ada langganan tersendiri. Ada. Ada. Sama halnya kalau misalnya kita Iya. kalau di Bangka ini kan ada kayak toko TB Ceria itu. Iya. TB Ceria kan Iya. juga jual bahan-bahan premium. Iya, iya. Gitu. Kalau saya di itu dari awal itu juga ada gitu. Jadi memang ada sebuah. Sudah, jadi memang kalau dari distributor tuh udah tahu saya pemakai untuk perumahan saya untuk usaha rumah itu saya memakai kayak Wisma gitu paling banyak gitu. Ibu kalau sejauh ini Bu, orderan yang pernah Ibu terima katakanlah dari seseorang yang punya nama itu yang berpengaruh katakanlah di Indonesia. Iya. Pernah siapa Bu yang pernah order? Fitno, Pak. Oh, Itu. asli orang Bangka juga ya. Iya, dia salah satu yang support saya banget. Dari Supportnya dalam apa? arti seperti Dia apa? supportnya, dia pesen kue saya diberikan kepada tamu-tamu dia yang datang dari kedutaan, dari gubernur-gubernur itu salah satu Pak Fitno itu. Sekali pesan itu gimana? Banyak, 50, beberapa, iya, 100. Dan dia salah satu juga support saya sama. Selain dia ada lagi Ada. banyak lah ya. Banyak. Nah Banyak. kalau ibu melihat dari sisi tantangan berbisnis ya, Iya. berbisnis di apalagi di kita tahu di Jakarta kan banyak sekali, Iya. bukan hanya mungkin lapis legit Iya, ibu Linda, banyak sekali. Banyak sekali itu. Itu gimana Bu? Apa ya kita menargetkan pangsa pasar kita sendiri? Guys, kalau saya menargetkan ya berjalan seperti apa adanya. Yang cuman kita kalau kita pelaku usaha, servis, harga, rasa itu menurut saya gitu. Kamu jualan mahal, enak belum tentu juga orang beli. Kamu murah juga belum tentu. Iya. Bagaimana hubungan kita dengan customer itu, relationship dengan customer itu yang paling utama. Kita mempertahankan bagaimana customer itu akan repeat order dan mereka rata-rata mempromosikan. Kayak ada di salah satu bank, ada beberapa bank yang untuk mengkasih untuk customer-nya customer benar. yang prioritas Yes. ya. Nah, Karena mereka kan ada prioritas event, ada ya kali event Natal apa. apa gitu kan. Nah prioritas tahunya dia ngelihat ada alamatnya, ada ininya, mereka juga pesen juga di kita gitu. Jadi dari mulut ke mulut itu juga banyak. Ya. Kalau tantangannya, kalau menurut Bu Linda untuk merintis sebuah usaha itu menjadi besar, Tantangannya banyak sebetulnya di SDM, manpower itu tantangan karena lapis legit itu kita bikin lapis legit itu butuh orang yang benar-benar bisa kayak bolu kita bikin taruh jadi atau tidak jadi. Kalau lapis legit belum tentu. Itu lama. Satu kue itu bisa 3 jam. Nah, 3 jam kita berdiri belum tentu orang kuat. Dengan panas api yang 205 itu sangat sulit mencari orang untuk lapis legit. jadi kan katakanlah yang karyawan ibu yang tetap ini 15. Ketika high season Nambah. nambah. Jadi Nah, kita pas punya. nambah itu Udah kita ada training kita. dulu. Ya, awalnya saya training. Jadi mereka udah tahu 2 minggu itu mereka akan kerja dengan kita. Gitu, dia berhenti dengan pekerjaan dia yang lain, dia kerja dengan kita dan udah tahu dia pekerjaan dia. Gitu. Pertama awal kita training, betul kita training cuman kan belum tentu semua orang tahu suhunya ada betul. berapa. Karena bikin lapis legit itu kita beda suhu aja bisa beda. Itu Teksturnya ya, Bu, ya? teksturnya udah beda. Sebentar saya lihat kue kamu nggak ngembang, coba apinya harus main api atau Jadi artinya dan suhu itu dari bisa beda. katakanlah kalau high season dengan 30 karyawan itu semuanya harus ibu kontrol. Iya, kontrol. Jadi yang pintar yang udah siap hari-hari dia yang kontrol juga gitu, membantu saya kontrol. Tapi usaha ibu ini kan setahu Mary yang kalau Mary lihat di Iya. Instagram kan masih di rumah ya. Rumahan. Ya, Kepikiran untuk
pindah bikin kayak pabrik gitu. Itu sangat terpikirkan, apalagi kalau high season. Tapi Iya, kalau high season Mary lihat di Instagram Instagram sampai ke depan-depan itu benar sampai ya? betul sampai nggak bisa jalan, Iya, ibaratnya kayak jalan gitu. udah ada itu dengan ruangan yang sedikit itu kita bisa mini. Tapi kan kita ini in out kan kue itu Ada waktu istirahatnya, Bu? ada. Gimana? Kayak Natal itu in out loh. Kadang-kadang masih panas sudah dibawa. Jadi kita bikin kue itu enak banget, panas bawa. Jadi kita nggak usah numpuk kue terlalu banyak. Kalau di Natal, yang numpuk itu cuma Imlek gitu. Kalau Imlek orang mau ngambilnya pada hari H saat- atau H-1. Iya, kalau Yes. saya nggak bisa udah gitu. Yang sekian itu tanggal sekian, ini tanggal Apalagi sekian, ini tanggal sekian. Nggak Kalau pakai kamu mau. bahan pengawet. mungkin. Iya, Tapi paling kita vakum. Vakum kan bisa 2 minggu. oh, Vakum. kuenya dimasukin Vakum. plastik Plastik dan ada vakum. silika gelnya, ada Oh, pengawetnya jadi khusus bisa untuk makanan. bisa Tahan sampai 2 minggu. Tapi saya nggak mau kue itu udah kita bikin masuk freezer no. Justru iya sih. Ya kan banyak yang itu bikin stok banyak masuk freezer. Oh, ada Nggak ya? mau. Banyak yang seperti itu. Bukannya itu mengubah cita rasa. Dibilang saya kan lagi eksperimen ya. Eksperimen itu antara vakum dan tidak vakum, masukin kulkas, nggak berusaha rasa. Karena saya customer saya yang dari luar negeri, tante ini kuenya udah lama loh, udah setahun loh. Ya kan saya nggak bisa itu, saya harus eksperimen juga kan. Oh, berarti kue Bu Linda ini udah sampai ke luar negeri juga? Iya, ke Amerika. Paling jauh Amerika. Jauh Amerika. Amerika itu hampir setiap hari saya kirim. Itu Lewat ada apa? lewat itu ada mereka Just tip gitu. Ya kita kerja sama Bisa dengan nggak nyari di Just Just Tip, Bu? Dikirim ke Amerika. Iya, itu Amerika kita viral juga kita nggak tahu. Tayangan CNN ternyata yang bikin kita viral. Waduh. Kita nggak tahu dengan tiap hari, loh kok satu itu kan artinya Amerika. Kadang-kadang mereka lupa beda waktu 12 jam. Dia siang kita malam, kita lagi tidur dari Amerika telepon. Iya, itu sering sekali. Tapi yang terima itu kan orang Indo juga. Indo kebanyakan Indo. cuma Iya, yang Indo berada yang di diaspora di sana kan. Ada yang jadi resident, yang lucu ya ini ceritanya. Kita Natal kan pakai dus Natal. Mereka nggak percaya ini kue Bu Linda atau bukan, nggak ada mereknya. Sampai segitu loh. Kalau misalnya kita pakai ini apa gitu, kan kadang-kadang ada reseller kan. Nah, kita bilang nggak usah pakai merek, nggak boleh Bu Linda, harus merek Bu Linda. Sampai mereka sepanatik itu. Ya kan saya bersyukur Karena memang terima ada kasih. Iya. nama khasnya. Khasnya Linda Blinyu harus Linda Blinyu Kenapa gitu. sih ada Blinyu-nya, Bu? Blinyu kan Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga ya untuk sahabat Eljon. Ibu Linda Blinyu. itu. Kenapa nggak Ibu Linda Mentok? Saya kan lahir di Blinyu. Yang di Blinyu. Tapi nggak tahu, saya tuh awal seneng banget. mulanya itu gimana kok bisa Ibu Linda Blinyu gitu? Saya dari dulu dari Facebook sebelum bikin kue itu dari Linda Blinyu. Oke, berarti yang Iya. tertera di nama medsos. medsos Linda Blinyu. Linda Blinyu. Dan Jadi- nama Blinyu itu kayaknya buat hoki buat saya. Iya kan, selain kita mau mengangkat Nama nama Bangka. Bangka dan Blinyu. Iya, jadi Iya. artinya Dan dengan begitu orang nanya, itu Blinyu apa sih? Blinyu itu kota di Bangka. Paling tidak kayak menaikkan nama Blinyu. Bangka ya. Blinyu, Bangka Bangka Iya. Blinyu-nya betul sekali. Nah, Bu Linda, kalau kita berbicara di tengah kondisi ekonomi saat ini, boleh dikatakan untuk kondisi ekonomi saat ini kan tidak baik-baik Tidak baik-baik. saja. Apakah itu berpengaruh terhadap penjualan? Ini tidak juga. Tidak juga ya? Tadinya saya Masih itu sampai stabil lah ya? stabil sampai Jumat. Sekarang saya mundurin sampai Minggu, Sabtu. Jadi yang libur Minggu aja. Gitu. Malah saya meningkat gitu. Ya, ada meningkat. Tapi dibandingkan dengan viral, saya nggak mau mikirin kemarin viral itu kan pasti banyak kan. Tapi saya nggak mau mikirkan viral itu cuma sesaat. Jadi saya nggak mau mikir viral ini kita akan bertahan stay di viral, tidak. Jadi kita stay-nya saya di awal, tapi ada meningkat daripada di awal. Kalau dulu sampai Sabtu, sekarang sampai dulu sampai Sampai Jumat. Jumat. Sabtu Sekarang Minggu libur, sekarang nggak bisa.
Kadang-kadang Sabtu jam 12 udah kue habis padahal saya lebih. Iya, itu juga. Puji Tuhan. Jadi ini artinya sukses di daerah orang lain ya, membawa berkat juga dengan nama kelahiran ya Bu ya. Iya, dan saya bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain gitu. Kalau kita bicara mengenai lapangan kerja nih Bu, kepikiran nggak sih buat buka di Bangka? Jangan, biarkan Bangka itu rezeki mereka sendiri masing-masing. Saya nggak kepikiran. Tapi mungkin kalau ada yang mau just tip mungkin bisa. Iya. Dan saya sering kirim ke Bangka. Sering sekali. Cuma kirim kalau ke Bangka. untuk buka kepikiran untuk enggak, jangan. karena kayak Ladang rezekinya masing-masing. dan memang ya. harus diawasin juga ya. Iya, nggak bisa. Saya juga nggak bisa gitu karena kue itu kita nggak bisa sembarangan. Nggak bisa, harus diawasin. Walaupun saya ada di sini, tapi saya mengawasi dari CCTV, dari apa. Nih ini kue gini. Jadi quality control itu. Nah kayak gini kan ibu lagi di Bangka, Iya, tapi tetap jalan. jalan ada adik saya. Oh ada adik ibu yang Adik, mengawasi. terus anak-anak juga udah oke. Oh udah bisa. Iya, kan saya suka kontrol. traveling. Heeh. Nah, jadi di belahan dunia manapun saya bisa kontrol. Artinya usaha ibu ini sudah diturunkan ke anak juga. Ke adik, anak saya enggak. Dia Ke nggak adik. tertarik. Dia nggak tertarik, anak saya satu, dia nggak tertarik. Kalau kita ibu bicara mengenai inovasi nih, inovasi apa yang membuat ibu apa ya untuk usaha lapis legitnya ini mungkin barangkali bisa memberikan inovasi ke depannya seperti itu. Iya, inovasi apa ya? Ya saya sih berjalan apa adanya gitu. Inovasi karena lapis segit itu memang kita nggak bisa, paling bikin inovasi itu paling bikin apa sih? Coklat misalnya ya, rasa paling kita dirasa inovasinya, iya kan? Kalau untuk kayak sekarang kan lagi hits juga yang pakai cempedak. Iya. Padahal dulu kan nggak ada ya. Ada. Itu pakai cempedak, tapi salah. Cempedak itu nggak begitu awet loh. Nggak begitu awet. Karena Beda pada dengan dasarnya dia buah udah yang basah. Jadi saya agak sedikit khawatir kalau dulu Imlek saya terima cempedak, sekarang saya enggak. Karena resikonya dia nggak kuat. Kalau plum dia memang buah yang sudah tapi diawetkan. ya diawetkan betul-betul. Kalau cempedak nggak bisa seperti plum, jadi agak resiko sedikit. Mana penyimpanan yang tidak baik, tidak bagus, dan kita tidak tahu itu cepat sekali berjamur nanti nomor kecil. Karena penyimpanan bukan salah kita, salah customer. Karena dia nggak tahu cara penyimpanannya mana. Walaupun kita udah kasih tahu ini nggak lama loh, nggak ini kadang-kadang. Kalau ini Bu, untuk bekal mungkin barangkali untuk sahabat Eljon yang ada ingin memulai sebuah usaha bisnis kuliner ya. Seperti kita ketahui kan kayak Bu Linda juga udah berjalan berapa tahun nih? 9 ya? 10 ya? 10 tahun gitu kan. Apa bekal yang harus kita miliki sebagai seorang pengusaha? Kalau pengusaha ya, kalau kita udah jalan, bagaimana kita harus customer itu yang paling penting. Service ke customer. Terus kualitas kue kita itu harus kita kontrol banget gitu. Inovasi kalau kita udah ada greget ini buat usaha dan ada kesempatan, itu harus kita kembangkan. Artinya memang ya harus dijadikan kayak semacam hobi yang menghasilkan uang, dan kita semangat untuk kadang kan orang yang bukan tidak semangat, mungkin saya juga kalau mengalaminya juga bisa, kadang-kadang kita udah usaha udah ingin, ternyata walaupun tempatnya bagus atau gimana, kalau memang belum jodohnya untuk diusaha itu kan sulit kan, iya kan? Pernah tapi Bu kepikiran udah capek ini usaha ini, pengen berhenti? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Karena apa? Karena kita maju terus, usaha kita berkembang terus. Jadi tidak ada kepikiran nggak mundur, nggak akan itu, tidak akan terpikirkan untuk kita mundur karena usaha kita udah jalan gitu. Yang suka bikin down orang, kita senang berusaha dan usaha itu tidak jalan. Kita udah inovasi nih, udah ini tetap aja tidak gitu. Kan
ada kan banyak yang begitu. Banyak yang begitu dan Sangat akhirnya banyak itu. Akhirnya kita down down dan dan tidak mau berusaha lagi. Gagal. Gagal lah. Gitu. Nah, karena saya tidak mengalami itu juga agak sulit juga ya saya cerita gimana ya. Gitu. tapi sebelum Memotivasi. Bu Linda di bidang lapis legit, sebelumnya ibu rumah tangga atau Saya dulu memang kerja. pekerja? Oh, Kerja dulu pernah 10 tahun kerja di Indonesia. Ya. Saya pernah kerja, terus saya catering. Oh, Usaha catering. catering Iya. di pabrik-pabrik juga. Gitu. Jadi ketika sudah berhasil di kue lapis legit ini, fokus Itu di teman. lapis legit. Ya, dan tidak yang lain. Kenapa? Karena saya nggak bisa bikin kue, cuman bisanya lapis legit karena tiap hari kita bikin, itu kan? Karena bisa itu karena tiap hari. Tiap hari. Karena tiap Jadi hari lama-lama kita udah jadi bisa gitu. Tapi ya masih kadang-kadang banyak yang mau kursus, jangan nah belum nggak kepikiran juga buka kursus. Saya nggak berani. Terus terang. Kenapa? Karena saya bukan basicnya dari tukang kue, saya bisa itu karena kita misalnya kursus kue, kalau kita tidak jalanin cuman bayar mahal, kursus nggak jalan Tapi juga kan sayang. setidaknya kata orang usaha ibu kan sudah jalan. Harus Bukan- yang lain ya. Heeh. Yang lain itu saya belum pede terus terang. Malah belum pede. Tapi Belum. untuk dijual mau Saya nggak? pede. Pede ya. Iya. Tapi misalnya nih Bu, katakanlah Bu Linda, aku minta dong resepnya. bisa ambil aja. Boleh ya kayak Boleh. gitu? Oh justru boleh. Saya percaya anak buah saya semua itu tahu resep apa. Malah semuanya. Semua tahu. Saya cuma prinsip satu, kamu bisa bikin belum tentu kamu bisa jual. Karena Dan saya nggak- dan kata orang dengan satu resep ini tapi beda tangan belum tentu beda sama. tangan itu. Saya resep bebas, anak buah tahu semuanya. Saya nggak nyimpen, saya harusnya repot buat saya. Repot buat saya nggak bisa kemana-mana, saya harus nimbang, harus ini. No. Silakan kamu ambil, silakan kamu ini, tapi mereka tahu marketingnya bagaimana. Kita bisa bikin nih, bisa kita wah enak, harga itu oke, kompetitif harganya, tapi marketing kamu tidak jalan, kamu tidak akan bisa jual. Menurut saya loh, Betul. menurut saya Memang. apapun itu marketing di dunia. Marketing Kenapa saya marketing, saya ini karena admin dipegang sama saya sendiri. Sampai sekarang saya yang admin. Jadi customer itu lebih suka ditangani sama owner. Oh ini Bu Linda sendiri, beda. memang harus begitu ya, karena Iya. usaha itu banyak yang bilang bahwa ketika sudah berganti tangan biasanya Beda. kalau kita orang Chinese kan ada feng shui-nya seperti Ya. itu. Pernah kejadian saya di London. Saya lagi ke UK selama sekitar 15 hari. Sementara yang mau pesen kue kan banyak. Saya bilang, saya lagi di ini ada anak buah saya kayaknya. Mereka setelah saya pulang berapa langsung 100 loh yang lebih. Mereka nunggu Nunggu saya ibu pulang. pulang. Padahal saya tidak bikin kue. Dalam bayangan mereka ibu yang bikin Iya. gitu kan. Harus ada saya. Nah itu kadang-kadang udah dari customer kalau udah fans, bukan fans ya udah memang menginikan lah Iya. gitu. Dia harus ada ownernya gitu. Walaupun dia tahu ownernya nggak bikin, tapi harus ada ownernya di situ. Pulang ini nggak ada jet lag lagi langsung 100 juta, 100 loh yang lebih itu. Itu dia cerita bersama Ibu Linda luar biasa ya. Artinya harus kegigihan juga Gigih. ya, konsisten. juga Konsisten ya. itu ya. Jadi Itu utama itu. rencana Bu Linda ke depan ada nggak sih kepikiran mau buka store? Kan ada nih sebuah brand ternama Iya. buka store diisi dengan produk-produk UMKM. Ada kepikiran nggak? Kepikiran. Kepikiran Ada, ya. gitu banyak sih sebetulnya. Sebenarnya ini juga Customer sih. saya banyak bikin bolu nggak sih? Bikin nastar nggak? Bikin ini nggak? Sebenarnya banyak sekali. Jadi mereka mau beli paket gitu loh, kayak lebaran gini. Oh di Bu Linda ada ini, ada ini, ada ini. Kadang-kadang saya kasih ke orang lain. Saya kasih ke teman-teman, ini loh ada teman saya yang jualan, ada yang ini. Kalau rasa kamu rasa aja sendiri, karena semuanya kan selera tergantung kita. Bisa kayak saya jualan, ada yang suka, ada yang nggak suka kan? Oh iya kue Linda enak, kue Linda nggak enak, ada yang
kembali lagi ke selera. selera ya. Ada yang suka moist, segitu aja. Bu Linda, agak kering bisa nggak? Tapi bisa request Bu. Saya nggak bisa. Nggak bisa loh. Karena saya semua sekali bikin kan 12. Bener. Sekali kita kocok itu lima resep. Jadi ya itu aja yang nggak Iya. bisa di request. Nggak bisa. Mau kering, mau kering basah. nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah berjalan seperti apa adanya aja yang seperti kita kue. Bu Linda bisa nggak kering lagi? Nggak bisa. Misalnya dia mau gulanya ini, nggak bisa karena kurang gula juga kue nggak moist kering. Saya pernah nyobain. Satu loyang itu berapa sih Bu? Apanya harga? Kue harganya? Yang original 305.000. Ukuran kali. Ukuran loyang 20 kali 20 biasanya di news ke 19 atau 18. Oh, untuk ukurannya nih bervariasi kah? Paling kalau saya nggak bikin setengah loyang, tapi bisa satu loyang bagi 2 Tapi satu loyang itu tetap di ukuran 20 kali. kali 20. Karena kan ada yang ukuran loyang 24. Benar ya? Saya enggak. Enggak, berarti bikin dari tetap standar di aja itu. standar 20 itu. Ya, stop. 20 itu. Nah, Kalau ini Bu, mungkin kan banyak sekarang ya pengusaha-pengusaha yang ingin memulai juga start di bidang kuliner. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk sahabat Eljon? sahabat Eljon ya. Kalau sebenarnya jangan takut kadang-kadang untuk usaha memulai usaha seperti saya. Kita nggak tahu kan, dari orang yang nggak suka, dari orang yang nggak ini, yang nggak suka kue, yang apa kita bisa menjadi besar, ya kan? Jadi semangat. Kalau udah nemu itu, hayo, jangan pantang menyerah, harus terus gitu. Semangat harus. Jangan menyerah. Nah, Kalau gagal coba lagi. Kayak saya, coba lagi, buang adonan sekali buang 5 loyang itu udah biasa awal-awal. Kalau dibilang trial and error itu ada kehitung nggak sih Bu berapa kali? Wah banyak. Udah banyak malah ya. Yang pertama sih nggak tahu oven. Oven kalau baru ternyata kita nggak bisa pakai. Jadi harus dipanasi dulu. Saya kan nggak langsung gitu. Ternyata kuenya apa? Moistnya Iya, nggak betul. jadi terlalu panas. Terus apinya dengan stainless dan besi itu Iya. beda. Kalau sekarang udah saya pakai besi nggak pakai stainless panas, terlalu panas jadi kue nggak. tapi kalau sekarang kan udah berjalan nih Bu, Iya. masih ada nggak Udah trial? jarang. Udah jarang. Udah jarang. Misalnya saya bikin 500 jarang untuk udah Errornya. udah jarang gitu. Kalau dulu 20 30 20 kan saya nggak ngebayang 20 30 kali 300 aja udah berapa. Ternyata yang moist itu ada juga yang suka, terutama orang Bangka. Nah, itu 30 loyang pun kurang, itu yang salah itu karena kejadian itu. Jadi Ternyata memang ada itu orang lagi gitu. balik-balik ke selera sih kayaknya. Kembali lagi ke selera. Justru yang menurut saya itu gagal di QC saya udah nggak masuk, nggak bisa dijual. Ternyata ada yang mau 30 loyang karena oven baru, kita belum tahu gitu cara pemakaiannya. Nah sekarang kita udah tahu. Jadi sesama kue yang beli oven gitu, mereka nanya gitu DM, saya ajarin sampai bisa. Buat saya deh nggak ada masalah, nggak ada yang ini kompetitor saya nggak. Jadi harus Saling berbagi itu karena saya juga dapatkan nilai dari itu. Benar sekali. Seperti luar biasa. mukjizat buat saya gitu. Karena yang awalnya tadi Nggak suka, bisa menjadi ladang usaha, ladang bisnis. Ya, nah makanya jangan takut usaha. Kalau memang ada kesempatan, karena kita semangat karena ada kesempatan, dan kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Bagaimana kita jual, bagaimana kita menghadapi customer itu juga usaha. Kita nomor satu itu ke customer, bagaimana kita ke customer. Luar biasa ya. Itu dia perbincangan Mary dengan Ibu Linda, seorang pengusaha yang sukses di ibu kota. Masih banyak yang sukses. Dan yang pastinya nanti Mary tunggu lapis selanjutnya. Nanti dikirimin. Wah, puji Tenang, Tuhan. nanti Asik, dikirimin. ya.
Biar Tuh nyoba. sahabat Eljon, nanti Mary dikirimin rezeki lagi nih buat Mary ya. Nanti Mary begitu. coba ya. Siap, Nanti siap. Mary Pasti review ya. enak nih, mantap. Karena selera Mer. Betul Saya sekali. terus terang kalau orang Bangka makan kue saya itu nggak pede saya. Tapi Mary memang sukanya nggak yang mau terlalu manis. manis gitu. ya. Dan Tapi sekarang orang-orang customer saya rata-rata begitu nggak suka sudah manis. nggak Itu sadar aja lah ya. makin Bu Linda masih manis. Aduh udah nggak bisa ulang lagi. Karena nanti kering mempengaruhi yang lain dan saya sekali bikin 5 resep. Siap, luar biasa. Gitu. Oke Bu Linda, sekali lagi terima kasih atas Terima waktu kasih. dan Terima kesempatannya. kasih saya diberi. Udah ini kayaknya extend tiketnya sampai demi Mary lo ya. Iya. Luar biasa pokoknya yang penting Bu Linda sehat sekeluarga Sama-sama, ya kan. Mer. Sama-sama, Karena kunci ya. utama itu adalah Ya, kesehatan. kesehatan. Iya, Luar betul. biasa. Sekali lagi Bu Linda, terima kasih Terima banyak. kasih. Terima Tuhan kasih Mary. berkati dan usahanya Tuhan berkati. semakin mendunia. Amin. Ya, terima kasih Mary. Itu dia ya sahabat Eljon, Bangka juga menyapa dunia. Nah ini salah satu contohnya Bangka menyapa dunia yang usahanya sudah mendunia bahkan sampai ke Amerika. Luar biasa. Dengan demikian sampai di sini dulu sahabat Eljon terkasih. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.